Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola sarana dan prasarana. Kali ini kita memasuki kompetensi dasar yang ke-17 dan ini adalah pertemuan yang pertama. Materi pada pagi hari ini adalah administrasi sarana dan prasarana. Anak-anak, silahkan kalian perhatikan materi selanjutnya. Administrasi sarana dan prasarana. 1. Pengertian administrasi sarana dan prasarana. Kegiatan penyimpanan dan pengelolaan sarana dan prasarana kantor membutuhkan tertib administrasi untuk menjamin data sarana dan prasarana yang berada di kantor agar mudah dilacak dan ditelusuri. Nah, pengertian administrasi sarana dan prasarana di antaranya adalah sebagai berikut. A. Menurut Association of Facilities Managers atau AFM, administrasi sarana dan prasarana adalah pengelolaan aset dan bangunan bersama dengan fasilitas layanan dan orang-orang yang tergabung di dalamnya, yang memiliki aplikasi dalam hal desain awal, pemeliharaan, administrasi sehari-hari, serta pengendalian tenaga kerja, energi, dan sumber daya terkait. B. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, administrasi sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Adapun prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, bisa berupa usaha bangunan dan proyek. 2. Tujuan administrasi sarana dan prasarana. Menurut tim dosen ASMI Santa Maria 2008, tujuan administrasi sarana dan prasarana adalah sebagai berikut. A. Mampu menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan, baik berkaitan dengan jenis dan spesifikasinya, jumlah, waktu, maupun tempat dibutuhkan, dalam keadaan dapat dipakai dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan harga yang layak, serta dengan memberikan pelayanan yang baik. B. Mampu menyediakan informasi berkaitan dengan keberadaan sarana dan prasarana atau perbekalan yang dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan pengendalian perbekalan, serta dapat digunakan sebagai instrumen pengambilan keputusan berkaitan dengan tindakan-tindakan manajemen perbekalan seperti pengadaan perbekalan, distribusi, dan penghapusan perbekalan. C. Mampu menyediakan sarana dan prasarana atau perbekalan yang siap pakai, ready for use, ke unit-unit kerja atau personel, sehingga menjamin kelangsungan aktivitas atau tugas setiap unit kerja personel dalam suatu organisasi melalui penyelenggaraan pengelolaan gudang dan distribusi secara optimal. D. Mampu menjaga dan mempertahankan kondisi teknis, daya guna, dan daya hasil secara optimal, baik secara preventif maupun represif, guna mendukung pengoptimalan fungsional maupun umur barang. E. Mampu melakukan pengakhiran fungsi sarana dan prasarana atau perbekalan dengan pertimbangan-pertimbangan dan argumentasi-argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung kelancaran pelaksanaan aktivitas ataupun tugas serta mencegah tindakan pemborosan. F. Mampu mencegah dan mengambil tindakan antisipatif terhadap berbagai penyimpangan dalam setiap kegiatan pengelolaan ataupun penggunaan sarana dan prasarana atau perbekalan, sehingga selain dapat menekan pengeluaran biaya baik berkaitan finansial, tenaga, waktu, material, maupun pikiran, juga mendukung kelancaran pelaksanaan aktivitas dan tugas dalam organisasi.
G. Mampu menyediakan pedoman kerja bagi setiap unit kerja atau personel sehingga setiap unit kerja atau personel dapat menjalankan aktivitas atau tugasnya secara optimal. H. Mampu membangun budaya penggunaan sarana dan prasarana atau perbekalan secara bertanggung jawab oleh para pegawai di lingkungan organisasi serta mencegah dan menghindari segala bentuk penyimpangan atau pemborosan. B. Sistem penyimpanan dokumen administrasi, sarana dan prasarana berdasarkan sistem kearsipan. Menurut Mulyono 2012, bahwa pengelolaan arsip sebenarnya telah dimulai sejak suatu surat atau naskah dan warkat dibuat atau diterima oleh suatu kantor atau organisasi sampai kemudian ditetapkan untuk disimpan dan selanjutnya dimusnahkan. Oleh karena itu, di dalam kearsipan terkandung unsur-unsur kegiatan penerimaan, penyimpanan, temu balik, dan penyusutan arsip. Arsip yang disimpan harus mempunyai nilai atau kegunaan tertentu. Penyimpanan arsip memiliki 3 asas, yaitu asas sentralisasi, asas desentralisasi, dan asas campuran. Anak-anak, kalian sudah mempelajari tentang kearsipan waktu di kelas 1 ya. Nah, sekarang di kelas 3 diulangi sedikit tentang asas-asas penyimpanan arsip. Untuk asas sentralisasi ini artinya penyimpanan sarana dan prasarana dipusatkan dalam satu unit tertentu, yaitu unit yang ada di pusat. Kemudian untuk asas desentralisasi ini adalah bahwa penyimpanan dokumen-dokumen tentang sarana dan prasarana ini disimpan di unit-unit tertentu atau bagian-bagian dari perusahaan. Kemudian untuk asas campuran ini adalah bahwa penyimpanan dokumen-dokumen arsip tentang sarana dan prasarana jika ini berhubungan dengan pusat maka disimpan di unit pusat, sedangkan untuk dokumen-dokumen yang diperlukan di suatu unit maka disimpan di unit-unit atau bagian-bagian dari suatu organisasi atau perusahaan. Masih ingat ya nak ya masalah ini ya. Kemudian menurut Amsyah tahun 2005 bahwa penyimpanan arsip adalah suatu kegiatan pemberkasan dan penataan arsip dinamis yang penempatannya secara aktual menerapkan suatu sistem tertentu. Masih ingat juga ya apa itu arsip dinamis ya? Arsip dinamis itu adalah arsip yang masih sering digunakan dalam kegiatan organisasi atau perusahaan. Kegiatan pemberkasan dan penataan arsip dinamis tersebut sering disebut dengan filing system. Para ahli kearsipan sepakat untuk menyatakan bahwa filing system yang digunakan untuk kegiatan penyimpanan arsip memiliki beberapa sistem kearsipan, yaitu 1. Sistem abjad. Pada penyimpanan ini, arsip disimpan menurut abjad dari nama-nama orang, organisasi, atau instansi utama yang tertera dalam tiap-tiap arsip digunakan oleh suatu perusahaan. 2. Sistem angka atau nomor atau numerik. Pada sistem penyimpanan ini, arsip yang mempunyai nomor disimpan menurut urut-urutan angka dari bilangan kecil terus meningkat hingga bilangan yang lebih besar. 3. Sistem wilayah. Sistem wilayah adalah sistem penyimpanan arsip berdasarkan pengelompokan menurut nama tempat. 4. Sistem subjek adalah sistem penyimpanan arsip berdasarkan pada isi dari arsip yang bersangkutan. 5. Sistem tanggal atau kronologis adalah sistem penyimpanan arsip berdasarkan pada tanggal yang tertera dalam surat tersebut. Anak-anak, demikian tadi materi yang Ibu sampaikan. Silakan kalian pelajari dan diulang-ulang lagi biar lebih jelas ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.